Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wal khatimi lima sabaq Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta beserta isinya, dan yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Telah melimpahkan nikmatnya begitu banyak kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, serta nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat itu semua kita benar-benar merasakan sebuah kebahagiaan yang teramat sangat dalam kehidupan kita. Salawat serta salam mari sama-sama kita senantiasa sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk kelak umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan ini adalah marhaban ya Ramadan. Bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu sangat amat merindukan kehadiran bulan suci Ramadan. Dan insya Allah beberapa hari ke depan kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada kita sehingga kita benar-benar bisa berjumpa kembali bulan yang sangat mulia dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika mempersiapkan penyambutan bulan suci Ramadan jauh-jauh sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa melakukan puasa mulai sejak bulan Rajab dan lebih pada bulan Sya'ban sampai Ramadan. Karena itulah bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan para sahabat, bahkan para alim ulama kita di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan senantiasa mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban bil mutahhir. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan melihat ke atas, kemudian sambil mengucapkan marhaban bil mutahhir. Selamat datang wahai orang yang mensucikan. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang dimaksud yang bisa mensucikan diri kita itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mutahhir syahrul Ramadan yutahhiruna minadz-dzunubi wal ma'asi. Orang yang bisa mensucikan itu adalah bulan suci Ramadan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Barang siapa yang sungguh-sungguh berpuasa karena iman, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kalau kita lihat makna dari ucapan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para ulama dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kalau kita lihat seperti yang pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab MA dalam bukunya Wawasan Al-Quran, di sana ditemukan bahwa makna marhaban berasal dari kata rohab. Rohab artinya lapang dan luas. Dari rohab itu terbentuk kata rohbah yang kemudian memiliki makna tempat yang amat luas dan lapang untuk perbaikan sebuah kendaraan mobil yang telah melakukan perjalanan jauh, kemudian mampir untuk melakukan perbaikan-perbaikan, lalu melanjutkan perjalanan berikutnya. Nah, begitulah ungkapan marhaban ya Ramadan, itu adalah bentuk ungkapan yang sangat amat rindu terhadap datangnya bulan suci Ramadan, sebagai bentuk makna bahwa kedatangan bulan suci Ramadan itu kita benar-benar harus sambut dengan lapang dada, mempersiapkan dan mempersilahkan bulan suci Ramadan untuk melakukan apa saja terhadap diri kita untuk dilakukan perbaikan-perbaikan setelah kita melakukan perjalanan 11 bulan sebelumnya. Sehingga di bulan suci Ramadan itu kita berhenti sejenak selama 1 bulan untuk melakukan perbaikan-perbaikan diri kita, sampai pada akhirnya nanti kita benar-benar menjadi manusia yang suci, bersih, atau mendapatkan kredit takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kondisi seperti inilah, ketika kita melanjutkan perjalanan 11 bulan yang akan datang, diharapkan atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala kita akan menemui sebuah kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang bertakwa akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah mesin canggih yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kepada hambanya yang ingin menjalankan ibadah puasa, agar supaya menjadi manusia-manusia yang sempurna, manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Hadirin hadirat kaum muslimin dimanapun berada, insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika bulan suci Ramadan hendak berakhir, mereka sangat sedih. Mereka bahkan menginginkan bulan suci Ramadan itu sepanjang tahun. Karena itu mereka benar-benar memahami sebuah keagungan, sebuah kemuliaan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, ada 4 pesan Rasulullah yang mesti harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jangan tidak engkau lakukan 4 hal ini di dalam bulan suci Ramadan. 2 hal apabila engkau lakukan, Allah ridho dan senang, cinta kepadamu. Dan 2 hal lagi apabila engkau minta, pasti Allah berikan. 2 hal yang Allah membuat Allah ridho apabila kita lakukan adalah, yang pertama, memperbaiki tauhid kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua yang membuat Allah senang dan ridho kepada kita, perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha illallah, nastaghfirullah. Kemudian 2 hal yang mesti kita minta di bulan suci Ramadan yang Allah akan berikan. Yang pertama, mintalah surga kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta dijauhkan dari api neraka. Nah, inilah terkumpul di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita lakukan, yang harus kita panjatkan setiap saat dan berulang-ulang. Asyhadu alla ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang kepada kita, kesehatan, sehingga kita mampu kelak meraih seluruh kemuliaan bulan suci Ramadan tahun ini. Demikian, mudah-mudahan demikian adanya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.